Assalamualaikum semua, what's up guys, balik lagi di channel ini. Terima kasih buat kalian yang udah ngeklik video ini dan selamat menonton. Di video kali ini aku mau nge-review tempat wisata religi Masjid Syekhona Muhammad Khalil yang terletak di Desa Martajasa, Kecamatan Bangkalan, dan kabupatennya pun Bangkalan juga namanya. Jadi lokasinya itu ada di ujung barat Pulau Madura atau 2 km dari pusat kota Bangkalan. Wajib tonton nih sampai habis nih buat kalian yang belum pernah kesini, biar kalian suatu saat berkunjung sini akan udah ada gambaran dan persiapan. Oke, tahan sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe-nya guys, dan buat kalian yang udah subscribe aku ucapin terima kasih. Oke, kita lanjut. Masjid ini diambil dari nama seorang ulama karismatik di Pulau Madura yang bernama Muhammad Khalil bin Abdul Latif. Buat kalian nih siapa itu beliau atau baru denger namanya aja ya kan, aku di sini mau cerita sedikit tentang biografi beliau agar kalian yang belum tahu jadi tahu gitu alasan kenapa orang-orang sangat mengagumi sosok beliau. Syekhona Khalil lahir di Bangkalan, Madura pada tahun 1820. Versi lainnya ada yang mengatakan 1835. Beliau adalah titisan dari beberapa wali yang tergabung dalam 9 wali atau wali songo. Buat kalian 9 wali itu siapa aja yang tahu, tolong bantu jawab di kolom komentar ya. Gelar Syekhona yang diartikan Maha Guru disematkan lantaran beliau itu adalah guru dari para ulama besar di Nusantara ini. Bahkan beliau juga dijuluki Bapak Pesantren Indonesia. Lah, kok bisa dapat gelar seperti itu? Karena pesantren-pesantren besar di Indonesia pendirinya itu pernah nyantri kepada beliau. Tak hanya itu, gelar pahlawan nasional pun akan disematkan kepada beliau. Kalau kalian tahu, Bapak Proklamator kita Bung Karno saat masih muda pernah sowan kepada beliau. Dan dipeganglah kepala Bung Karno lalu ditiuplah ubun-ubunnya. Mungkin itu restu dari beliau kepada Bung Karno yang dipercaya untuk memimpin negeri ini. Kan gak cuma itu guys, Syekhona Khalil pun jadi penentu terciptanya organisasi terbesar di Indonesia saat ini, yaitu NU. Memang benar Kiai Hasyim Asy'ari sebagai pendirinya, namun tanpa restu dan tunjuk dari beliau mungkin lain ceritanya. Kalau kalian tahu apa itu Kingmaker, ya Syekhona Khalil menempati Kingmaker di NU, orang yang sangat berjasa di balik layar. Oke, di sini aku jelasin sedikit kenapa beliau itu sangat penting dan bisa dibilang beliaulah sebagai penentu berdirinya NU. Pada tahun 1905 muncul Jamiat Khoir, komunitas Arab di Batavia. Kalau kalian nggak tahu Batavia itu di mana, Jakarta itu dulu namanya Batavia, ibu kota Hindia Belanda. Nah, komunitas ini sebagai kelompok Islam yang pertama mengusahakan penyebaran Wahabisme di Indonesia. 6 tahun berselang, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah jadi resah adanya komunitas ini. Bagaimana nggak resah, ada aliran baru yang mengharamkan tahlil dan ziarah kubur. Sebuah ajaran yang sudah lama dipraktekkan Ahlussunnah wal Jamaah yang dibawa Wali Songo ke tanah Jawa. Dan pada tahun 1920 sebanyak 67 ulama Nusantara berkumpul di Bangkalan ini. Bahkan sampai bermukim selama 1 bulan guna membahas aliran baru Wahabisme ini. Para ulama ini hanya butuh fatwa dari Sang Maha Guru Syekhona Khalil. Di situ Syekhona Khalil bercerita pernah membaca tulisan Sunan Ampel waktu nyantri di Madinah. Sunan Ampel pernah bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan berpesan agar ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dibawa ke Indonesia, karena orang Arab sendiri tidak mampu melaksanakannya.
Kalian yang belum tahu Sunan Ampel itu siapa, beliau adalah seorang wali yang tergabung dalam Wali Songo itu tadi. Kalau kalian tahu, Wahabisme udah ada dari tahun 1700. Pendirinya itu Al Saud dan partner politiknya Abdul Wahab. Mereka berdua ini yang berhasil menguasai Jazirah Arab, sampai akhirnya ditumpas Kekhalifahan Utsmani dan dipenggal di Istanbul. Seiring Kekhalifahan Utsmaniyah melemah, nah ini dia nih Abdul Aziz, anak dari Al Saud yang hidup mengungsi di Kuwait, nyerang balik ke kota Riyadh, menyerang secara brutal tuh pada tahun 1902. Di situ mulanya kerajaan Arab Saudi berdiri sampai saat ini. Disitulah organisasi NU itu terbentuk karena ada faktor dari luar itu tadi. Tapi sayang, Syekhona Khalil keburu wafat pada tahun 1925 sebelum NU diresmikan pada tahun 1926 di Surabaya. Jadi sejarah berdirinya NU ini di Bangkalan ini isi horornya dan di Surabaya peresmiannya. Oh iya, kalian yang belum tahu makom Syekhona Khalil itu ada di mana? Makomnya itu ada di masjid ini, dan memang banyak sekali yang berkunjung sini. Sudah bukan ratusan lagi, melainkan ribuan orang yang ziarah ke makom beliau. Oke, sekarang kita review tempatnya aja. Let's go. Jadi awal mulai di sini tuh musola pesantren milik Syekhona Khalil yang luasnya 8 kali 10 meter. Namun setelah beliau wafat dan dimakamkan di sini, para peziarah yang tak pernah sepi dan kebutuhan akan sarana peribadahan yang memadai gitu ya kan. Kemudian didirikan masjid ini sekaligus menjadi tempat peristirahatan terakhir beliau. Warna bangunan didominasi warna coklat dan putih dengan aksen warna hijau. Terlihat serasi dengan kubah yang berwarna kuning emas. Dan dua tiang yang tinggi menjulang makin terlihat kemegahan masjid ini. Oh iya, kubah masjid ini jenis panel enamel. Jadi kubahnya itu terbuat dari plat-plat baja yang dipotong-potong dan dibentuk seperti kubah, lalu dicat dengan lapisan enamel yang tahan panas dan tidak mudah luntur. Kalau kalian tahu teflon masak punya mamah kalian ya kan, yang biasa dipakai buat goreng telur, coba kalian lihat teflonnya. Nah, lapisannya itu seperti ini. Jadi kubahnya itu ringan, kuat, minim perawatan juga, dan terlihat bagus pastinya. Tempat wudhunya juga unik nih guys. Desainnya itu melingkar. Kalau biasanya kan masjid tempat wudhunya itu kerannya berderet memanjang gitu ke samping. Nah, kalau di sini itu melingkar seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ke dalam yuk. Nah, di dalam masjid ini terdapat 4 tiang utama penopang struktur bangunan. Jadi kalau bangunan berkubah itu strukturnya minim tiang guys. Jadi meminimalisir saf yang terputus. Dan di situ dinding-dindingnya juga banyak ornamen kaligrafinya. Ada lampu kristal besarnya juga yang menggantung. Lantainya juga menggunakan granit, jadi terasa sejuk di sini. Dan yang pasti nyaman untuk beribadah. Jadi yang masuk ke dalam masjid ini bukan hanya untuk sholat saja, tetapi juga untuk orang yang ziarah. Karena makom beliau itu posisinya ada di depan samping kanan masjid ini. Jadi kalian kalau mau berdoa dari dalam masjid bisa, dari luar juga bisa. Oh iya, kalian yang mau ambil gambar di dalam masjid ini itu diperbolehkan, nggak ada larangannya, dengan catatan asal tidak mengganggu ibadah orang lain gitu. Jadi kalau kalian ingin berkunjung ke sini, kalian nggak usah bingung mau hari apa, karena di sini buka setiap hari 24 jam.
Kalian yang bawa kendaraan juga nggak usah bingung karena parkirnya itu luas banget. Dan di sini tuh ada pasar oleh-oleh, jadi kalian nggak usah khawatir buat cari oleh-olehnya. Mau beli senjata tajam, pakaian, makanan-makanan khas, itu semua ada, tinggal siapin uangnya aja. Oh ya guys, nih kalian kalau mau lihat masjidnya di malam hari, ini dia nih guys. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang sopan. Kalian nih punya info tambahan atau kalian tidak sependapat dengan video ini, silakan kalian coret-coret di kolom komentar. Nanti kita diskusi bareng atau teman lainnya juga ikut bantu jawab. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai habis. Kalian mau subscribe boleh, mau enggak juga nggak apa-apa. Yang penting bagikan jika bermanfaat untuk orang lain. Saya Anas pamit undur diri. Sampai jumpa next video. Wassalam, goodbye, dadah.